Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia RRI Makassar, yang mana menjadi agenda bulanan yang tentunya kita gelar. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk dan juga menjadi rahmatan bagi alam ini. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya sebagai MC untuk membawa acara ini, dan ada beberapa rangkaian acara yang tentunya kita akan selenggarakan dalam pengajian ini. Yang pertama, marilah kita membuka acara pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kita akan mengikuti pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yasin, yang akan dipimpin oleh penceramah, yaitu bersama dengan Ustadz Ilo. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari bersama-sama kita membaca surah Yasin. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Quran, kata Nabi, karena Quran kelak akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dalam surah Yasin ada beberapa khasiatnya. Yang pertama, Allah akan kabulkan segala hajat-hajat tak, dipermudahkan segala urusan tak, dan Yasin mengingatkan tentang hari kebangkitan. Mudah-mudahan lewat Jumat Barakah ini Allah berikan kebaikan kepada kita. Setiap yang mendengarkan surah Yasin, melantungkan Yasin, akan diberikan ketenteraman dan kedamaian di hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunthira qauman ma unthira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا مسلمون تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يشبهون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما ينصرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل مخزون سبحان من جعل خسائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا عما وغم فرجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين والبركة خصوصا الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian telah kita membaca surat Yasin. Semoga manfaat membaca surat Yasin ini. Insya Allah kita dipermudahkan urusan dunia kita, kemudian dimudahkan segala hal yang kita hadapi, dan tentunya akan mendapat kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti ceramah untuk pengajian hari ini yang akan kembali disampaikan oleh Ustadz. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu hajatan tausiah pesan-pesan agama. Dalam tausiah ini ada tazkirah, peringatan untuk kita. Oleh karenanya semoga insya Allah kedatangan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah membaca Al-Quran surah Yasin. Ada hadis yang mengatakan man qara'a fi laila surah Yasin, siapa yang baca surah Yasin di malam hari, asbaha maghfirullah, sebelum subuh diampuni dosanya. Jadi kita balik hukum kias, siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka sebelum maghrib sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan insya Allah yang hadir semua mendapatkan kebaikan dari surah Yasin. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, serta salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kepada junjungan kita Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, yang pertama, sunnah di hari Jumat. 1. Memperbanyak bacaan Quran, utamanya Yasin di malam harinya atau di siang harinya. Boleh juga membaca suratul Kahfi, itu sangat hadisnya sahih ya, suratul Kahfi.
Yang kedua, dianjurkan banyak-banyak bersalawat di hari Jumat. Sebagaimana Rasul bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku nanti di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang banyak bersalawat kepada aku. Salawat ini boleh Allahumma salli ala Muhammad tanpa kalimat Sayyidina. Boleh juga memakai kalimat Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, semua dibenarkan. Yang salah, yang enggan bersalawat kepada baginda Nabi. Sedangkan kita, Allah sendiri yang memulai salawat. Disebutkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita diperintahkan bersalawat dengan salawat penghormatan yang terbaik. Timbul pertanyaan, Ustadz, salawatnya Allah gimana kepada Nabi? Salawatnya Allah kepada Nabi, kata ulama kita, sebagai rahmat kasih sayangnya. Salawatnya malaikat kepada Nabi, menurut ulama kita, adalah sebagai doanya. Ya, salawatnya umat kepada Nabi memiliki dua fungsi. Menurut guru kami, Andre Guru Ki Haji Sahabuddin Hamid, mantan ketua MUI Kabupaten Maros, menyebut dua. Yang pertama, salawat kita berfungsi kepada Nabi sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka akan bersamaku dalam. Yang kedua, manfaat salawat, fungsi salawat kepada Nabi adalah sebagai tanda terima kasih atas perjuangan Nabi. Kita bisa mampu mendapatkan cahaya ilahi. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian sunnah di hari Jumat banyak-banyak bersedekah. Nabi Muhammad paling banyak bersedekah, sehingga ada hadis palsu yang beredar bagi suami istri. Mohon maaf tadi malam Jumat ada yang WA, Ustadz Ilo, malam Jumat bin sunnah Rasul, sekali berhubungan suami istri mati setan 70, 2 kali berhubungan mati setan 140. Langsung kubalas WA-nya, 3 kali berhubungan kau mati. Jangan Ki, sunnah Rasul itu bukan malam Jumat, tiap hari. Pak Udin makan Kentucky, Pak Kintaki. Saya Ustadz Ismail Usman, SPDI Ustadz Ilo, Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Beringkanaya Kota Makassar, Humas Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Sekota Makassar, sekaligus Dai TVRI Makassar, program CCM. Hadirin jamaah yang insya Allah, yang semoga sama-sama dirahmati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak deng undangan tak. Iya, mudah-mudahan insya Allah tambah rezeki tak. Iya, tambah tong anak tak. Tambah tong anu tak. Jamaah, berapa anak tak deng? 4 Ustaz. Masya Allah, istri tak berapa? Baru 1. Oh, baru 1 ya. Itu lagi nih hebatmu. Jamaah. Oh jamaah. Saya ketemu dengan beliau pada saat ceramah Isra Mi'raj atau Maulid. Isra Mi'raj di Sudiang. Kebetulan beliau tinggal di Sudiang. Kalau saya tinggal di Bogor, Bolakan Nagor. Sama-sama dekat rumah. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian di hari Jumat banyak-banyak istighfar. Itu iblis dikeluarkan dari sorga karena sombong, mengaku diri paling benar, nanggap enten Nabi Adam. Makanya tidak boleh dipandang-pandang enten mau yang kontra, mau yang belum kontra, jangki pandang enten titipan gini semua. Pernah dengar kebakaran di Gor Sudiang, rumah anak mamaku itu, dekat rumahnya beliau. Tidak ada yang abadi. Pernah ke ceramah di Palu, diundang Arahanu Kosrat, ceramah di pengungsian Maleo Pajeko, 7.000 orang diceramahi. Tidak ada yang tersisa rumahnya orang. Gelar yang terakhir almarhum 2000. Jangan iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Begitu dikeluarkan dari surga, apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzati la azalu agawi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, demi keperkasaanmu kugoda anak turunan Adam selama roh mereka dalam jasadnya. Allah bantah proklamirnya iblis. Wa izzati wa jalali ya mal'un, demi keperkasaan dan kemuliaanku wahai yang terkutuk, la azalu
Firulaku mastaghfaru, ku ampuni hamba-hambaku selama di antara mereka ada yang beristighfar kepada aku. Ini jaminan Allah kepada umat Rasulullah, maka banyak-banyak istighfar. Bisa ki istighfar? Ayo, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal astagfirullah minal khataya. Semua astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Maka banyak-banyak istighfar kepada Allah. Maukah istighfar yang panjang Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang ukuran M ada Ji, astaghfirullahaladzim. Mau ukuran S ada tonji, astaghfirullah. Mau dibawanya is ada Ji, astaga kutu. Tidak ada yang pendek. Masya Allah. Jamaah, saya salut ibu-ibu di sini. Kenapa aku salut? Masya Allah, hari Jumat pakaiannya tertutup auratnya, mantap. Masya Allah. Salah satu wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang mampu menutup auratnya. Mau kita masuk surga ibu? Ibu, mau kita masuk surga? Taat ki kepada suami tak. Jangan ki kurang ngajar sama suami tak. Jangan ki patatoy sama suami tak. Suami juga jantongko egois. Itu suami ada artinya Pak. SUAMI, setiap uang adalah milik istri. Merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Tapi ibu juga jantung kisah kulu. Ibu cantik ki, sekarang ini luar biasa. Pelakor lebih kejam daripada begal. Pokoknya kalau pulang suami kita ibu, pakinta mi mami. Kalau Nabila misalnya pulangi dari kerja, assalamualaikum sayang ma, buka pintu kasih kode-kode. Waalaikumsalam, pulang lagi Pak, sini ki. Paling suami tanah bilang keserupan ki. Kenapa saya katakan demikian? Kalau maki masuk surga ibu, menurut Rasul SAW taat ki kepada suami tak. Yang kita terlalu keras suara atas sama suami tak. Suami juga jangan egois. Tapi Ustadz Ilo, kenapa pelit ki suami Ustadz? Sekali kodong. Kalau pelit suami tak bunda, Al-Quran katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Datang hindun kepada Rasul, ya Rasulullah, pelit suamiku. Kata Nabi, ambillah secukupnya untuk keperluan rumah tanggamu. Jadi kalau pelit ki suami tak ibu, boleh curi uangnya tidak berdosa. Boleh. Mesti perempuan kalau ingin bekerja harus minta ridho dan izin suaminya. Karena ia memberikan nafkah laki-laki bukan wanita. Kalau ibu ingin kerja di RRI mesti minta izin kepada suami. Karena suami pemegang mutlak daripada ibu. Karena ibu sudah dikatakan saya terima nikahnya, tanggung jawabnya jatuh kepada suami. Itu istri yang baik, minta izin ki. Suami yang baik yang mampu memberikan kebaikan dan kenyamanan kepada istrinya. Betul tidak? Ada warna 1 juta di dompet, masuk di kamar mandi, tidak apa-apa, ambil 950. Yang 50.000 simpangkan pembeli bensinnya bapak.
Kemudian yang 9,5 bunda belikan ayam geprek, belikan kentaki, belikan ikan cakalang, ikan baronang, katambak, bakar rica-rica, hidangkan untuk suami pulang bekerja. Namakan suamita, Masya Allah. Nabi bilang suamita, enaknya masakan tak mama, bilang tomaki, enak mentong kalau uang dicuri. Kira-kira akan datuk ini. Ustadz Ilo, apa materi kita? Taubatan nasuha. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menanya sahabatnya, ya sahabatku, atadruna manita ibu, tahukah anda ciri-ciri orang yang bertobat itu? Apa kata Nabi? Tahukah anda ciri-ciri orang bertobat dan nasuha? Kata sahabat, kulnallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi ilmu belum bertambah, belumlah sempurna tobatnya di hadapan Allah. Jadi ada peningkatan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadala ayat 11. Apa kata Allah? Siapa yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Jadi lihat maki, orang berilmu dan beriman. Ya, makanya kalau bekerja ki di RRI ini, saya ingatkan ki kalau masuk waktu azan, ganti-gantian ki pergi sholat. Itu pesanku. Kenapa? Pekerjaan titipan saya. Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan, kata Rasul. Siapa yang meninggalkan salat sungguh meninggalkan agamanya. Ya, sungguh telah mengkafiri Allah. Oleh karenanya saya berwasiat salat ki. Ustadz Ilo, kenapa sih? Malas ki suamiku salat, malas tong istriku. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau malas istri tak sholat, gampang ji. Datang ke sebentar subuh-subuh, bangun mak bunyi masjid. Tidak bangun-bangun istri tak pak. Sampai 2-3 kali dikasih bangun, tidak bangun-bangun. Datang mak pegang tangannya, cium keningnya dengan mesra. Kemudian bisikkan di telinganya dengan mesra juga. Ma, izinkan papa menikah kembali. Cepat bangun itu ibu. Anggale sudik bamban nampak jaluk-jaluk. Nah bilang, Ustadz, suamiku malas bangun, gampang ji. Ibu, woi ibu, malas ke suami tak sholat, gampang ji besti. Datang ke sebentar dekatnya, Pak, bangun maki bunyi masjid Tidak bangun-bangun suami tak, ibu ikhlas pergi ambil air wudu. Setelah itu ibu datang di dekatnya suami tak, di bagian kepalanya, ibu sholat 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nabi bilang suami tak, salat apa ki sayang? Jenazah. Aku bilang mati tidak bangun-bangun ki. Masya Allah. Ayo kita tegakkan salat berjamaah. Ini yang cewek-cewek, ada yang belum menikah, ada yang belum menikah? Ada yang jomblo? Ada. Yang mana? Oh boleh. Oh kalau ini lobek miga kan. Tapi Pak Haji. Nah ini. Hanya lobek miga mayan jo. Tena mo. Lanjut. Yang cewek-cewek yang belum menikah, dilarang pacaran. Kutanya ki sayang, itu pacaran belum tentu jodohmu. Sebentar cewek nu selingkuh ngaruh jago. Paling masuk di kamar nu ambil lagunya Geisha. Lumpuhkanlah. Kenapa aku tahu ki? Aku pernah mengalaminya. Jangan lagi. Yang boleh ta'aruf. Yang boleh ta'aruf. Kemudian yang belum menikah, ada doanya. Nanti amalkan surah Al-Anbiya ayat 89. Nanti amalkan itu. Kalau kita lobek maki bu, jangan maki. Kasih menata. Yang belum menikah, amalkan surah Al-Anbiya ayat 89. Baca-baca ki itu. Yang belum punya momongan, lama sudah menikah, tidak punya anak, amalkan itu, ambil air minum, tiupkan terus, jadikan sebagai terapi air, insyaallah. Karena ini doa sangat makbul. Satu ketika dari guru kami disebutkan, diceritakan bahwa ada orang yang diponis mandul, tidak bisa punya anak, kering kandungannya, Masya Allah. Maka sudah hampir habis hartanya keliling-keliling, belum bisa mendapatkan anak. Sudah ambil lagi rangsangan, pokoknya banyak, tidak bisa punya anak. Ya, disebutkanlah
dalam suatu kajian ilmu bahwa membaca surah Al-Anbiya bisa mendatangkan rezeki anak dengan izin Allah. Kemudian dia memperbanyak istighfar dalam Quran surah Nuh. Disebutkan dalam Quran surah Nuh, siapa yang banyak beristighfar akan diberikan banyak anak dan banyak harta. Maka apa yang terjadi? Dia berkata kepada suaminya, istrinya juga berkata kepada suaminya, mungkin kita punya banyak dosa sehingga mungkin Allah belum titipkan amanah anak kepada kita. Bagaimana kalau kita senantiasa insya Allah memperbanyak istighfar kepada Allah? Maka sudah berhenti ke dokter, berhenti berobat, tinggal memperbanyak istighfar dan bertawakal kepada Allah. Istighfar pagi petang, istighfar pagi dan petang, petang dan pagi suami istri. Demi Allah, subhanallah, maha suci Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin kun fayakun. Di dalam rahimnya ternyata dititipkan Allah seorang si cabang bayi. Padahal diponis mandul, diponis kekeringan daripada rahimnya. Tapi Allah maha kuasa yang mustahil akan menjadi tidak mustahil kalau dia mau. Alhamdulillah, melahirkanlah. Tidak sampai di situ, istighfar suami istri kembali, masya Allah lahir lagi anak kedua. Tidak sampai di situ, istighfar kembali suami istri, lahir lagi anak ketiga. Datanglah istrinya kepada suaminya, Pak, berhenti dulu istighfar. Maka lagi bapak. Ya, Al-Anbiya ayat 89. Ya. Cari Maki. Sudah Mi? Ada yang bertanya sebelum saya baca doa? Tidak ada. Ada dua tipe manusia yang susah diceramai. Yang pertama mengantuk, yang kedua lapar. Itu paling susah. Pernah ke ceramah maulid di anak SD, di pertengahan ceramah aku tanya, ada bertanya sayang, nangkat tangannya saya Pak Ustadz. Aku bilang apa pertanyaan tanah? Dia bilang kapan berhenti ke ceramah lapar mak. Maka aku tanya ki ini, jamaah, oh jamaah, saya pakai jargon Makassar, tena sila ruang, tidak baku marah-marah ya, dilarang ki suka baku bombe, tuh. Apalagi satu kerja, tidak boleh kita baku bombe, tidak boleh kita cari muka sama pimpinan ada yang mau kata. Yang aku bilang iya, anak kami tersangkane itu. Sama jadi. Jamaah, jangan kepoin orang, urusan urus jangan urusan orang. Karena banyak begitu, pintar kena urus anaknya orang baru terdepan dan tahu anaknya sendiri. Wih anaknya yang sembarang goncengi, yang mana itu yang cewek kah? Anakku sayang, tenangi di rumah, ndak sembarang goncengi. Kau masih tekaya nanu? Nah bilang tidak Haji, tamat misema itu anakku yang cewek kah? Tenangi di rumah, ndak sembarang goncengi. Kajel lagi, kaya Haji, pakin tagi. Jamaah, jamaah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, nah lihat korang dicakar-cakar wajahnya. Fakalaman haula ya Jibril. Jibril, siapa itu yang dicakar wajah dan dadanya? Kata malaikat Jibril, haula illadzina ya'kuluna lahuman nas wa yakauna fi aradihim. Itu mencontoh umatmu ya Muhammad yang suka menceritakan kejelekan aib saudaranya sendiri. Maka makanya dikasih itu apa namanya di lidah. Nah kasih lidah, nah kasih lagi gigi sebagai pagar. Nah kasih bibir sebagai lem. Tuh, artinya jangan kau sembarang cerita. Kalau sakit orang sakit tonji, coba ke dirimu kalau sakit orang sakit tonji kita. Betul tidak? Nah ini penting, apalagi kita ini orang beragama. Jangan lagi, pokoknya kalau ada pekerjaan, jangan tahu kalau urusi pekerjaan orang. Apalagi begini tuh, apalagi tuh kalau begini tuh, ada wartawan bahas dari surat kabarana. Sembarang bilang, deh sembarang. Cari-cari berita hoax. Siapa yang suka sebarkan berita hoax, maka masuk surga, surganya juga hoax. Yang kedua, ciri orang bertobat kata baginda Nabi, man taba walam yastad fil ibadati falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertobat dan nasuha kepada Allah kata Nabi, maka bertambah ibadahnya. Ustadz, terlambat kak bangun sembahyang subuh. Jam berapa nu bangun? Jam 11 siang. Pergi mau ke sembahyang, aku bilang.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosamu. Apa niatnya? Terserah apa mau dibilang. Usalli farda salati subuhi wa campur duhri. Malaikat bingung sambayang apa ini sota. Subhanallah. Apa doanya supaya rajin sholat? Nanti catat lagi. Surah Ibrahim ayat 40. Itu catat. Saya kasih banyak doa ini hari. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min surriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk melaksanakan salat 5 waktu beserta anak keturunan kami, karena Engkau Tuhan yang mengabulkan doa hamba. Surah Ibrahim ayat 40. Paling bagus anak-anak ditiupkan anak-anak ini. Rajin salat anak. Kata Andri Gurutta Sanusi Baco almarhum, sebelum dia meninggal kepada kami murid-muridnya di Nahdlatul Ulama, dia berkata, kalau nanti anakmu tidur Ustadz, jangan katakan, perma kau tidur nak, supaya cepat kau pergi bangun sekolah. Rata-rata begitu biasa kita kalau malam. Pergi kau tidur nak, supaya cepat kau pergi sekolah, bangun. Kata Andri Gurutta, cepat ki bangun nak, cepat ki tidur nak, supaya cepat ki bangun sholat subuh. Ingatkan akhiratnya, supaya dia ingat terus. Cepat ki bangun nak, kata Andri Gurutta almarhum Kiai Sanusi Baco, guru kami di Nahdlatul Ulama. Dia katakan, cepat ki bangun nak, supaya cepat ki sebentar bangun salat subuh. Kalau subuhnya tidak terlambat, apalagi pergi sekolahnya. Betul tidak? Alhamdulillah. Amalkan surah Ibrahim ayat 40. Tuh, sudah berapa doa? Sudah 2. Berapa doa sampai pulang nggak? Banyak. Tahan jadi sampai jam 12. Tahan ki. Tinggal maki mau pulang saya. Saya minta doanya Bunda karena saya mau khutbah Jumat di Daya. Kemudian lanjut ceramah nasihat pernikahan di Mangga 3 untuk hari ini agenda 3. Besok Sabtu saya minta doanya lagi jam 11 nasihat pernikahan di Hartako. Kemudian ba'da duhur tasyakuran di Auri Mandai ceramah. Kemudian ba'da asar itu insya Allah nasihat pernikahan di Tumalia. Lanjut malam ceramah takziah. Makanya jadi ustaz kau anu. Ustaz tidak terkenal ki. Masih mau kau dah. Jamaah. Oh jamaah. Saya kemarin Ramadan di Papua, di Irian. 15 malam saya di Papua. Bede luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Islam di Papua itu berkembang pesat. Berkembang pesat di Papua orang. Beda kita di sini baku saling apa namanya? Di sana kan beda agama, orang banyak beda agama. Tapi dia multi agama luar biasa, saling menghargai dan menghormati. Ketika sini sama-sama Islam saling gontok-gontokan ki. Sedikit-sedikit dicerita orang pengantin. Ya anu toh datang di pengantin tidak cukup ki lauknya. Dia bilang kenapa memang ibesti banyak bungkus keluarganya. Dia bilang kau ya bungkus tonja. Itu dibilang Columbus padi, kelompok na bungkus-bungkus. Nah ini juga saya lama kasih jamaah. Jangan bagus tunjuk-tunjuk. Kasama aja ki. Oh jamaah. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertobat kata baginda Nabi, walam yurdal khusama afalaisa bitaibin. Siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tetapi belum mampu maafkan bombe musuh-musuhnya, saingannya, belum dikatakan sempurna tobatnya di hadapan Allah. Jadi mesti ada sifat pemaaf. Bukan kata Quran wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Syaratnya bagaimana? Wal afina anin nas, mampu saling memaafkan. Apalagi suami istri. Terkadang kan begitu, marahan-marahan, biar marah bagaimana ki, jangan ada kalimat keluar kalimat talak atau cerai. Ista'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan salat adalah penolong kalian. Kalau mari suamita sanna maki naon dian maki sebentar berhenti tonji itu. Kalau mari istrita sanna maki sebentar berhenti sendiri. Jurus menghadapi istri cerewet: 1, diam. 2, sabar. 3, minum obat tidur. Daripada berhenti bertengkar kipak. Kadang itu perempuan begitu. Pulang ke di rumah dia tidak tenangi. Kenapa sekarang laki-laki lebih suka nonton di warkop?
Kenapa? Karena begitu di warkop enak pelayanannya. Begitu masuk ki, Pak mau minum susu atau apa? Enaknya. Di rumah ki, begitu masuk ki, dari mana kok? Anu kok? Belum pergi jantungan mati mimam lagi. Tuh. Karena kan biasa begitu, ada ibu-ibu masuk kelompok ICI. Tahu ICI? Ikatan Cokdo Capila Indonesia. Atau laki-laki masuk kelompok Facebook Persatuan Burak ni Kampidokang. Ilaha illallah. Jamaah. Oh jamaah. Makanya ibu, jangan kesuka marah-marah nah. Jangan kesuka marah-marah, cepat mati nah. Iya, kalau mati kawin suami sing itu sama dengan bapak-bapak. Jangan kesuka egois. Perempuan itu sayang, makhluk lemah yang butuh disayang. Tulang rusuknya bengkok. Dari tulang rusuk bengkok. Nggak bisa lurus. Kapan dikasih lurus? Nalawan ki. Diikuti alurnya kalau perempuan. Ikuti apa maunya. Kalau perempuan. Nggak boleh dibantah kalau perempuan. Kecuali memang betul-betul dalam kesalahan yang fatal. Tapi kalau ikuti alurnya. Kalau perempuan begitu. Nabi Adam digoda oleh siapa? Perempuan, Hawa. Makanya perempuan saya katakan makhluk lemah yang butuh disayang. 9 nafsunya perempuan, laki-laki 1 nafsunya menurut riwayat hadis. Tapi perempuan 9 nafsu tapi ditutupi rasa malu. Beda laki-laki 1 nafsu tapi diumbar kiri kanan. Itu laki-laki. Makanya kalau perempuan itu marah, kadang kalau Nabi bilang tidak mau, kebalikannya itu. Karena saya buktikan, kan istriku 3 anaknya. Ngapa minne? Jamaah. Oh jamaah. Anak saya bunda sudah kelas 3 SMA. Anak saya kelas 3 SMA. Yang tua, yang kedua kelas 2 SMP pesantren Ul Albab. Kemudian yang ketiga kelas 2 SD. Saya menikah umur 19. Tidak pernah saya tahu istriku saya dijodohkan oleh orang tua. Kita anak pesantren harus nurut. Tamat SMA, kerja, kemudian dinikahkan. Saya tidak pernah kenal istriku siapa orangnya. Dalam hati waktu dilamar, mudah-mudahan tidak gimpe ji. Nggak ditahu ki besti. Pas begitu malam pertama deh, buka cadar napa aku bilang kau ke itu ani. Iya Roma. Jamaah. Jadi perempuan itu makhluk lemah yang butuh disayang. Maka jangan sakiti perempuan. Itu perempuan kalau marah tidak pernah melupakan tanggal gajian suaminya. Cocok tidak? Makanya perempuan Pak bengkok, tulang rusuk bengkok, jangan kasih pabalik-balik sih, turuti maunya. Biasa begitu perempuan. Kalau dia bilang tidak mau ji. Karena biasa kalau pulang ceramah, aku telepon, sayang apa mau dibelikan ki? Dia bilang belikan mah ini. Aku bilang ini padeng. Dia bilang jangan maki deh, ada di sini. Dan aku beli kami pas ke pulang. Ketuk-ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Mana nuku? Topong uruan nih. Begitu perempuan. Bertengkar kisah sama suaminya kalau malam. Nggak mau ja? Ambamu nggak mau ja? Ayo mie. Nggak mau ja. Toh jengki. Nggak mau ja. Bertengkar mi kalau malam-malam. Pas subuh keramas ji. Pak Kinta ge. Jamaah. Oh jamaah. Makanya perempuan saya ingatkan yang cewek-cewek, jangan kau pacaran sayang. Ngapa? Haji Ranu, sabar kipak. Sabar. Haji Ranu, pernah tomba ki sabar maki. Udah Haji Ranu mi paling luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Dia menahan segala-galanya. Nek di mata ini bodalakan ko na. Jamaah. Oh jamaah. Jadi maafkan kesalahannya bombetta. Tidak boleh kibakuk bombe sama teman-teman. Apalagi Idul Adha kemarin. Ada tanggal 9, ada tanggal 10. Nah tanya kak yang mana benar. Kajamu ko pusingi itu. Yang penting pergi ku sembayang. Toh mau ke tanggal 9 anjari tonji. Tanggal 10 jarji. Yang salah kat tidur di rumah anu. Betul tidak? Baru macala-calai na macala-calai. Kecil na kurban na, kecil na itu kurban na. Baru kau tidak kurban kau gigili. Pintar ki ngomong. Baru dia begitu ji. Masya Allah Ustadz kalau berkurban ki apa? Minimal 2 besti. 1. Ya Allah terimalah kurbanku tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum bagi berkurban. Yang kedua hilangkan sifat kebinatangan olo-olo karibatan kalengku. Tuh. Ngapa kau?
Jamaah. Oh jamaah. Bagi yang tidak berkurban, 2. Ya Allah, semoga tahun depan bisa kau berkurban. Yang kedua, ya Allah, semoga panitia lihat ada kupon ku bawa. Bagi yang berkurban 3 hari minimal dagingnya bisa nasimpan di rumahnya. Yang berkurban. Ya, yang tidak berkurban parompai mau nuji. Terserah. Tapi berkurban 3 hari itu. Berkurban mentah dibagi-bagi. Akikah masak dibagi-bagi. Mesti punya ilmu ya. Kurban mentah dibagi-bagi. Kalau akikah masak dibagi-bagi. Bisa dipaham. Ustadz, maka kurbankan orang tua yang meninggal. Boleh tidak? Boleh. Hukumnya haji. Bisa dihaji orang meninggal. Kalau haji boleh bagi orang meninggal. Kenapa kurban yang sunnah tidak boleh? Haji wajib. Kurban hukumnya sunnah. Dengan catatan, kalau kurban bagi orang meninggal, kamu yang mengkurbankan anak-anakmu, istrimu, suamimu yang sudah meninggal, jangan makan dagingnya. Kasih orang langsung. Kiasnya begini, nu kasih uang masjid atas nama orang tuamu nu kasih masuk. Masa nu ambil kembali, puru-puru singkuluko. Beda kalau kurban orang hidup. Orang hidup, saya berkurban, bapak protokol berkurban, bapak berkurban, Haji Ranu berkurban untuk dirinya, maka boleh dia makan sepertiganya kata Nabi. Sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian disimpan. Dan Nabi kalau berkurban rata-rata memakan bagian hatinya, bagian dalamnya. Itu boleh. Ustadz, tidak bisa kau berkurban dengan sapi, kambing. Tidak bisa kambing lasuna. Kambing pisang. Canggoreng Jamaah. Artum bertanya, bolehkah dicampur orang hidup sama orang mati berkurban? Boleh. Nabi Muhammad menyebutkan waktu berkurban, ini untukku dan keluarga Muhammad, sedangkan Khadijah sudah meninggal. Maka disebut juga. Bagaimana mengkodong saya Ustaz, tidak bisa berkurban. Tenang maki, Nabi pernah mengkurbankan kita, ini untukku, keluarga dan umat Muhammad. Jadi Nabi sudah nakurbankan memang maki. Berkurban sapi, kambing, kurban perasaanmu. Tapi yang bisa berkurban silahkan. Tiap tahun. Kebetulan saya tour leader di travel haji umroh Dapa Wisata dan tour leader travel haji umroh di Cahaya Harumin Utama, anaknya PT Samsam. Jadi saya ingatkan bahwa kalau ada rezeki kita berangkat ki haji atau berangkat ki umroh. Nah bilang Ustadz sekarang kan Makassar 85 tahun antriannya. Ku bilang ku tanya kau, itu iblis mengadu kita, membuat kita agar tidak mendaftar haji. Karena begitu memang. Urusan berangkat tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita mendaftar. Sekarang ku tanya ki, masa mau ki berangkat haji? Mendaftar maki dulu. Kasusnya ki berangkat kalau tidak mendaftar ki. Baru dibaca maki doa. Nanti Jumat sebentar, khatib net di mimbar, cepat amalkan baca doa ini. InsyaAllah. Cepat ki berangkat. Saya bunda tidak punya uang. Bisa berangkat tanah suci demi Allah, tidak punya uang. Nggak ada uangku berangkat 1 sen, nggak ada uangku keluar. Nah panggil ke orang, kemudian temani, saya sempat ceramah di Madinah di mobil. Itu ceramah aku, nggak ada lain. Saya punya keahlian hanya ceramah kiri kanan. Datang, Ustadz, iya. Dia perawat, suaminya pengusaha kapling. Ustadz, kenapa ki? Dia bilang, Ustadz, mau ki pergi ke tanah suci, menangis kak, nggak ada uangku. Dia bilang, ku temani ki. Istrinya tidak bisa berangkat, dia perawat di rumah sakit. Ya, tidak bisa berangkat. Jadi saya temani semua anak-anaknya. Tidak dapat izin sama bupati. Lama kemudian dapat izin ji. Nah sudah mau bayarkan. Ada yang pasporku, ada pisahku. Itu namanya rezeki. Semua orang punya rezeki, tapi tidak semua orang punya gaji. Semua orang tidak punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Dan saya katakan demi Allah, rezeki itu Allah kalau ingin menakdirkan, Masya Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Apa ku amalkan? Andre Guru tak bilang sama saya, Pak Kiai, amalkan surat Yasin. Jangkit tidak amalkan malam Jumat atau hari Jumat. Kau minta kebaikan surat Yasin. Namanya ya Allah, dengan kebaikan surah Yasin, ku mohon mudahkan segera berangkat ke tanah suci. Yasin. Ustadz, sudah ku baca surat Yasin, nah belum bisa ke berangkat tanah suci. Surah kedua amalkan suratul Waqiah di subuh Jumat. Tidak mempan Ustadz. Yang ketiga amalkan surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 habis maghrib. 3 surah ku baca Ustadz. Nah belum bisa berangkat tanah suci, haji umrah. Surah keempat amalkan surat Tanah.
Insyaallah. Jamaah, banyak utang tak? Banyak utang tak? Banyak cicilan tak? Banyak lagi. Apa resepnya? Saya dapatkan di Hendrik Gurutta sebelum saya baca doa sayang. Saya dapatkan di Hendrik Gurutta. Amalkan surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 habis maghrib. 3 kali mu. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Yang mau nanti bertanya atau lihat nanti YouTube-nya Ustaz Ilo, tapi saya tidak punya YouTube, teman-teman lempar, saya takut riak karena Pak Kiai larang. Saya kebetulan alumni pesantren An-Nahda, asuhannya Kiai Harisa, Kiai Muhammad Nur. Kami punya kakak kelas Ustaz Maulana di Trans TV Jamaah. Cuma saya lama mau ceramah karena saya lama tinggal di Jepang, kota Osaka. Saya pekerja bunda. Kemudian nanti saya resign dari pekerjaan di kota Osaka, Jepang. Kemudian kembali, kemudian ceramah karena menjelang umur 40 Nabi menerima wahyu mesti ceramah. Makanya saya keliling-keliling. Yang mau nanti lihat ceramahku nanti lihat di Penspek FB Ustadz Ilo, atau buka Tausiah Lucu Makassar Ustadz Ismail Usman Ilo, tapi bukan YouTubeku. Teman-teman yang kasih masuk di YouTube, bukan saya. Ya, jangan lupa like, share dan subbreaker. Jamaah, bisa ambil nanti nomor WA mas saja, saya dari RRI mau tanya ini, nanti saya insya Allah jawab. Kalau tidak bisa ku jawab, saya telepon Pak Kiai, dosen-dosenku, karena kita juga manusia biasa yang butuh juga ya pencerahan. Ayo 081 242 946. Dede malas saja. 081 242 946 122. 081 242 946 122. Sudah Midi? Iya, kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini. 1. Ciri-ciri orang bertobat itu banyak, di antaranya mantap walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Kalau Anda mengaku bertobat kepada Allah, maka mesti ada ilmu. Tiap hari kita belajar, tiap hari kita belajar, tiap hari kita belajar. Demi apa? Memperbaiki diri kita. Karena umur ini singkat, walal akhiratu khairu abqa. Kehidupan dunia sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Hampir ke tiap malam ceramah takziah. Hampir ke tiap malam ceramah takziah. Tidak ada periku. Hampir tiap malam ini saja. Tadi malam saya ceramah dekat rumahnya Ridwan Sau di Pacelekan Goa. Takziah juga. Hampir tiap malam menandakan kalau Ustaz Ilo mati, jamaah mati, protokolkah tidak ditahu. Siapa panggil kah kalau mati tahu? Padi sehat ki selalu deng. Iya. Jamaah. Yang kedua, senantiasa perbaiki ibadat. Ini pekerjaan titipan, jadi kalau masuk waktu sholat, pergi maki sholat. Jangan maki tunda-tunda lagi. As-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan agamanya. Yang ketiga, walam yurdal khusama'a falaysa bitaibin. Ciri-ciri orang bertobat itu adalah apa? Mampu legowo memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Makanya suatu ketika Nabi ajarkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam surga. Orang yang baru sholat itu, kata sahabat, kenapa dikatakan di ahli surga? Nah kita sudah lama ikut Nabi pengajian, nah dia baru masuk di masjid sholat. Diselidikilah 3 malam bermalam di rumahnya itu orang, sahabat ini. Dia selidiki, di malam pertama tidak ada amalan istimewa. Di malam kedua tidak ada amalan istimewa. Di malam ketiga tidak ada amalan istimewa. Ditanyalah, sebenarnya aku bermalam di rumahmu ingin mengetahui amalan apa yang kamu lakukan. Sehingga Nabi katakan kau ahli surga. Apa kata sahabat itu? Sebenarnya tidak ada amalan istimewa. Tapi sebelum aku tidur, aku maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Semoga Allah berikan kebaikan. Terima kasih banyak. Kebenaran dari Allah, kesalahan mutlak dari pembicara. Tak penting menghargai pembicara, tapi hargailah kebenaran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga apa yang kami lakukan di RRI Makassar ini ya Allah menjadi pemberat timbangan kelak di yaumul qiyamah.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga pekerjaan yang kami geluti hari ini Allah membawa kebaikan di akhirat, menjadi pemerat timbangan di yaumul qiyamah. InsyaAllah pekerjaan kami mulia dan senantiasa mendapatkan berkah darimu untuk anak-anak, istri, suami dan keluarga kami, utamanya diri kami pribadi. Jauhkan dari kami segala mara bahaya menimpa kami Allah. Berikan kami kebaikan ya Rahman ya Tuhan kami. Jikalau Engkau tidak mengabulkan doa kami, kepada siapa lagi kami harus meminta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Masih banyak, maafkan kesalahan Ustadz Ilo atau Ismail Usman. Kita berjumpa dalam kondisi lain, dalam ketatan beribadah. Terima kasih untuk RRI Makassar yang sudah mengundang. Semoga insya Allah terus siarannya RRI Makassar ini menjadi penyejuk dan insya Allah pemersatu bangsa. Amin ya Rabbal. Terakhir dari saya, ikan cakalang, ikan gabus, jangki pulang sebelum membungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan marilah kita menutup pengajian kita dengan membaca Subhanakallahu wa ma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.